pebisnis itu harusnya konsep berpikirnya bukan untung rugi tapi halal dan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan apa yang kita lakukan sekarang itu adalah untuk investasi, ya investasi kelak di yaumil akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di IMP Podcast. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Alhamdulillah hari ini spesial, kita hadir kembali menemani teman-teman para IMP lovers. Ya, IMP lovers ya Kang Arif ya. Nah, hari ini kita bersama dengan seorang narasumber yang istimewa sekali. Kalau biasanya kita ngebahas tentang bisnisnya, kisah bisnisnya. Nah, ini kita lebih menarik lagi karena kita ngebahas why menjadi atau mengapa beliau ini menjalankan bisnis dengan konsep taat syariat. Nah, ini yang harusnya jadi perbincangan harusnya di kalangan para pengusaha-pengusaha muslim ya, yang ngakunya muslim, bisnisnya juga harusnya sesuai nih dengan syariat. Nah, tapi kita kenalan dulu dengan beliau. Beliau adalah Pak Taufik. Pak Taufik, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini spesial nih, kita kedatangan guru ini. Alhamdulillah. Sehat Pak Taufik? Alhamdulillah sehat, Mas Angga sehat. Luar biasa. Pemirsa juga sehat, selalu semua sehat kita ya. Amin, 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 amin. Nah, kita mau kenalan dulu dong Pak Taufik. Nah, biar lebih afdol kayaknya Pak Taufik ini yang memperkenalkan diri. Karena beliau adalah seorang praktisi bisnis syariah ya, yang betul-betul menjalankan bisnis tidak lagi menggunakan prinsip yang bertentangan dengan syariat. Begitu ya Pak Taufik ya? Insya Allah begitu harusnya. Nah, harusnya. Nah, tapi kita harus tahu juga kan, artinya bukan ujuk-ujuk langsung seperti itu ya Pak Taufik ya. Betul, artinya betul. Punya kisah sebelumnya dulu yang pernah menjalani bisnis tanpa syariat juga. Iya, sepertinya semua kita mengalami hal yang sama. Ini dia. Kita langsung belajar sama praktisi yang pernah melakukan bisnis yang dengan aturan yang ada pada umumnya ya Pak Taufik. Nah, hari ini betul-betul menjalankan sesuai dengan praktek syariat. Boleh dong Pak Taufik berkenalan dulu dengan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Mas Angga tidak sampaikan tadi sedikit tentang saya, tapi intinya kita dan semua saudara-saudara muslim harusnya kita menjalankan kehidupan, seluruh aspek kehidupan termasuk muamalah ya. Iya. Jadi harus terikat kepada syariat Islam, karena pada dasarnya kita perbuatan manusia itu terikat pada hukum syara. Nah, termasuk dalam masalah bisnis. Nah, itu di situ titik kritikalnya. Ya. Nah, sering kan kalau kita ngomongin nih, mohon maaf ya Pak Taufik ya, ketika kita bicara, kita ngomongin soal syariat, itu rata-rata sebagian besar masyarakat gitu, kalau bisnis nggak usah lah bawa-bawa syariat, nggak usah bawa-bawa agama, bahasanya gitu tuh Pak Taufik tuh. Nah, itu kan yang terjadi. Itu gimana tuh kalau dengan statement seperti itu Ya. Pak Taufik? Kalau saya pahami itu terjadi pada diri saya sendiri. Jadi pada awalnya kan sama saja, ketidaktahuan dan kebodohan kita terhadap syariat Islam itu sendiri membuat kita sangat jauh itu meninggalkan bahkan kondisi yang ada saat ini. Pada dasarnya apa yang saya alami artinya pada umumnya, kita berbisnis itu memisahkan betul-betul daripada koridor-koridor syariat Islam Ya. karena pemahaman saya dahulu yang namanya beribadah ya ibadah Ya benar. Nah, ada sholat, zakat, puasa sampai berhaji. Yes. Tapi di sisi lain yang namanya muamalah gitu, di sana ada bisnis, bergaulan, ya. dan lain sebagainya. Itu tidak ada kaitannya dengan syariat Islam kan. Ya. Sehingga pemahaman seperti itu terjadi mungkin pada umat pada saat ini. Karena kenapa? Karena sistem yang ada sekarang ini kan ya tidak mengatur semua aspek kehidupan dalam syariat Islam kan gitu. Artinya
kehidupan yang sekarang itu betul-betul kehidupan yang memisahkan agama dengan kehidupan, dengan aturan kehidupan. Iya. Nah, di dalam kondisi seperti ini, akhirnya kita mencari sendiri. Kita mencari sendiri yang sebenarnya tuh harusnya bagaimana. Nah, di tengah perjalanan saya menemukan itu ceritanya begitu dulu. Iya. Nah, kalau bicara bisnis saya apa seperti dahulu ya, bisa dikatakan sebagaimana orang-orang melakukan bisnis pada saat ini ya, secara kontemporer, akot-akotnya gitu kan. Semua yang terjadi adalah benar-benar bisnis yang kontemporer yang tanda kutip kapitalistik gitu. Nah, ini pembahasannya panjang. Iya, itu butuh sesi khusus kayaknya tuh ya. Butuh sesi khusus ya. Tapi memang pada umumnya di hari ini di masyarakat ngomongin bisnis ya pasti kapitalistik, kan begitu ya. Perbanyak untung, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ya, ibaratnya ngomongin agama itu kayak ya buat saya begitu juga sih Mas Ewa, tapi ketika bisnis juga kayaknya nggak pernah dengar ada ngomongin bisnis yang itu ada aturan di dalam Islam gitu, sehingga ya udah melihat pada umumnya gitu, melihat pada umumnya. Nah, boleh dong Pak Taufik, yang saya jadi penasaran nih, dulu boleh nggak sih di-compare artinya yang dialami oleh Pak Taufik ketika berbisnis dulu dengan kita bilang kapitalis tadi dengan hari ini berbisnis secara syariat, apa sih yang paling mendasar dulu? Jangan semuanya dulu dibongkar nih ya. Yang paling mendasar dulu nih. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis kontemporer atau bisnis yang ada sekarang ini adalah memang berbasis kapitalisme, di mana kita tahu semua di dalamnya ada akod-akod atau syarat dan ketentuan yang berlaku misalnya. Terus berbasis ribawi itu sudah jadi ciri khas di situ. Dan di sisi lain memang platform atau landasan berpikirnya adalah profit gitu ya. Nah, kembali ke dalam syariat Islam, tidak ada larangan untuk mengambil profit atau keuntungan. Dan itu tidak salah ya, namanya orang bisnis pengen untung. Tidak salah. Yang menjadi concern adalah bagaimana cara kita mendapatkannya, cara kita memperolehnya. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah kalau bisnis kontemporer itu seperti itu, maka harus berbisnis yang secara syar'i. Nah, di situ ada pertanyaan kembali di sini, kenapa sih harus berbisnis secara syariat Islam? Ini yang poin penting yang ingin saya sampaikan dalam forum ini. Yang pertama adalah bahwa kalau kita melihat yang namanya Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro itu hukum kausalitas kita dari mana sebelum kita di sini dan apa yang kita perbuat saat ini dan hendak kemana kita ke depannya. Nah, setiap muslim yang pertama landasan berpikirnya harus berpikir seperti itu. Karena jelas bahwa kita diciptakan Allah ya, dan kita hadir di muka dunia ini sekarang ini, hidup di alam semesta, alam dunia ini adalah kehidupan yang kedua sebenarnya. Ada kehidupan sebelum ini di alam ruh kita yang namanya alam ruh. Kalau ciptakan kita dari segumpal dari air mani, selanjutnya segumpal darah, segumpal daging, dan dibungkus, maka lahirlah kita ke dunia ini. Setelah di dunia, kita hidup di alam sekarang, kita mati, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan ada kehidupan lain yang memang kekal abadi yang namanya kehidupan akhirat. Nah, di dalam pemikiran setiap muslim harus selalu berpikir kepada hal tersebut. Kenapa? Ada konsekuensi dari kehidupan yang sedang kita jalani sekarang untuk menentukan kualitas kehidupan yang selanjutnya. Termasuk juga urusan bisnis. Termasuk urusan bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu pada dasarnya masuk di dalam ranah ibadah. Karena apa? Dia muamalah. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep bisnis syariah itu setiap pebisnis muslim, kaum muslim itu harus paham bahwa yang namanya rezeki itu ada di tangan Allah, bukan di atas, di tangan perusahaan, bukan ada di tangan pimpinan, tangan bos, tangan bank bagi tangan bank, betul. Bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam satu di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan itu tanpa Allah mendapatkan rezekinya dari bumi ini. Artinya sudah satu paket. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bersabda, hasil itu bukan domain kita, bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Tapi perbaiki di sini menjadi catatan. Tapi perbaikilah, cara kamu untuk mendapatkan rezeki itu.
ya tinggalkan yang haram dan selalu menjalankan sesuatu yang halal. Nah, itu yang mendapat ridho Allah sebenarnya. Jadi percuma kita mendapatkan volumenya, mendapatkan materinya, profitnya atau besar, dunianya, ya. tapi Allah tidak ridho gitu. Nah, kenapa? Kalau Allah ridho, maka akan bernilai ibadah. Kalau tidak ridho, maka menjadi berdosa kan gitu. Iya. Nah, disitulah nanti teknisnya seperti apa ya, tinggal kita bongkar akot-akot bagaimana kita pertama membangun bisnis itu. Iya. Kita memikirkan misalnya bagaimana memperoleh, ya. Karena ingat bahwa harta itu akan dihisab kalau di yaumil akhir. Dua step. Yang step pertama adalah dari mana itu didapatkan dan kemana, untuk apa diinvestasikan. Itu yang menjadi beratnya di situ. Ya. Itu yang harus menjadi concern seorang pengusaha muslim ya Pak Taufik. Betul. Karena itu yang kelak kita nggak bisa ngeles tuh. Ya kan, kita nggak bisa ngeles. Kita sudah tidak bisa. Nggak bisa lagi kita mau membela diri kalau urusan itu. Betul. Nah, itu kan artinya kita itu, kalau tadi dari bahasan itu kayak saya tuh bayang, ini urusan bisnis yang buat saya mikirnya dulu tuh bisnis tuh kayak bab tersendiri dibanding dia budak, nggak ada urusannya nih sama akhirat, nggak ada urusannya. Ternyata itu bahkan nyambung sampai kepada kehidupan kita selanjutnya. Betul. Dan ini yang menjadi mendasar sekali ya Pak Taufik. Artinya Muslim akhirnya punya konsekuensi termasuk urusan bab muamalah. Setuju. Nah, apa yang jadi dulu pada saat titik awal akhirnya menyadari bahwa saya harus berganti nih dari kapitalistik dengan menjadi syariah, itu apa yang menjadi? Ya, benar. Ingat bahwa setiap manusia itu mempunyai perjalanan spiritual yang berbeda-beda ya. Jadi di pertengahan jalan ketika saya baru memulai usaha, ya pada waktu itu saya bertemu dengan seseorang yang di saat itu memang bisnis saya growth gitu. Tapi bisnis lagi tumbuh, lagi berkembang. Oke. Awal-awal saya memutuskan untuk tidak bekerja itu di usia 34 tahun waktu itu. Oke. Nah, pada masuk usia di bisnis berjalan sekitar 5 tahunan, masuk usia 40 itu saya dipertemukan oleh seseorang yang mengingatkan saya, dan ternyata itu ada klien saya. Dia hanya simpel mengatakan, antum bangun bisnis ini pakai duit riba nggak gitu. Padahal cuma hanya menyentuh itu. Di satu sisi dia klien saya, tapi di sisi lain cara dia mengingatkan saya itu seperti membuat hati saya tidak nyaman. Gitu. Iya. Saya kayak ditampar-tampar, kayak tersengat gitu ya. Iya. Maksudnya apa ya gitu. Tapi saya juga nggak bisa melihatkan emosi saya dengan peringatan itu. Tapi saya selalu setiap pulang gitu, maksudnya orangnya apa. Sampai pada akhirnya orang ini mengatakan, ikut yuk kajian saya. Gitu. Tapi itu tidak ada penolakan. Karena berulang kali dia mengajak gitu. Kalau udah lewat 3 kali, berarti saya berpikir, saya cerita kepada istri saya, ini sudah 3 kali lo ngajak, kira-kira ya ikut aja, coba apa sih jualan kali ini bagus buat kamu gitu kan. Ya saya ikuti gitu. Dan alhamdulillah memang ada satu kajian yang sangat komprehensif, yang ternyata saya baru melek betul-betul tentang Islam itu sendiri ketika mengikuti kajian ini. Mengapa? Islam itu maha sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan kita termasuk ibadah. Saya berpikirnya hanya ibadah itu waktunya ibadah mahdoh saja. Hubungan pada umumnya. Ya, pada umumnya hubungan saya dengan Allah, dengan Allah, dan hubungan saya dengan diri saya. Saya udah baik, saya udah jujur, udah cukup gitu ya. Ternyata ada satu dimensi ibadah yang dilupakan, dimensi ibadah hablum minanas. Ya, manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Ternyata di situ lebih banyak porsinya. Aspek sosial, politik, budaya, ekonomi. Dan itu malah porsinya sangat besar dalam kehidupan kita ya. Dan itu porsinya sangat besar, termasuk dalam mengatur bisnis gitu. Di dalam sisi ekonomi Islam dan ekonomi syariat Islam itu mengatur yang namanya kepemilikan. Nah, dari situ saya memahami bahwa sesuatu yang diatur oleh syariat Islam, termasuk Islam juga mengatur bagaimana seseorang itu punya mendapatkan cara ya, metode untuk mengambil atau mendapatkan kepemilikan di situ. Jadi diatur di dalam syariat Islam itu misalnya apa yang bisa menjadi syarat kepemilikan seseorang itu, misalnya bisa dengan cara bekerja, diberi hadiah, warisan dan segala macam. Nah,
Kalau hadiah dan warisan itu berarti tidak ada masalah, itu kan hanya diberi, kita mendapatkan. Tapi yang repot ini ketika kita harus bekerja dan berusaha, punya usaha sendiri dan segala macam, ternyata itu juga diatur gitu dengan detail di dalam Islam itu. Bahkan aturannya sangat kompleks. Sangat kompleks gitu. Saya tidak bisa nih sebagai contoh, ini saya nggak punya modal nih. Gitu tidak punya modal dan saya mau membangun usaha, tapi saya punya prospek untuk bisnis saya. Di dalam sistem ekonomi kapitalis misalnya, kenapa ada mitra kita yang namanya bank? Ajukan aja proposal ini ke pihak perbankan, gitu ya. Bahkan difasilitasi. Nanti perbankan akan mengevaluasi. Dulu saya melakukan itu. Dulu saya melakukan itu. Saya dapat pekerjaan, saya ke bank dan diberikanlah permodalan untuk itu. Tapi setelah saya memahami gitu bahwa apa yang saya lakukan itu di dalamnya ada unsur riba, maka riba itu jelas diharamkan di dalam syariat Islam, maka saya tinggalkan itu gitu. Bahkan waktu itu betul-betul saya masih memegang 3 kontrak besar dari salah satu perusahaan tambang yang saya mendapatkan modal dari itu. Saya stop itu. Saya kena penalti. Langsung itu. Saya stop waktu itu. Saya kena penalti dan cukup besar gitu ya. Tapi membuat saya lebih nyaman di situ. Kenapa? Karena ada hal yang paling prinsip di dalam keputusan saya itu adalah rasa tenang. Gitu. Aduh, ini dalam banget ini. Karena biasanya Pak Turi ya, kita ngelihat orang yang maksudnya hijrah nih. Itu kan biasanya kepentok dulu, ada masalah dulu, baru sadar gitu kan. Nah ini lagi naik-naiknya, bisnis lagi bagus-bagusnya, malah bikin masalah. Ya betul. Dalam perjalanan spiritual orang kan saya beda-beda. Betul. Jadi ada orang itu harus tadi kepentok dulu. Tapi ada yang memang atas izin Allah diingatkan di tengah-tengah gitu ya. Artinya kenapa? Sebelum ini terlanjur kan gitu. Dan terus terang itu hanya bisa didapatkan ketika kita ada di dalam satu jamaah. Ada di dalam satu ikatan jamaah. Di dalam satu ikatan jamaah yang jamaahnya memang benar saling mengingatkan gitu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saya mendapatkan itu gitu. Jadi pada saat fase belajar itu malah dipertemukan dengan jamaah. Iya, artinya dalam kajian-kajian rutin yang kajiannya komprehensif, dibahas secara detail bagaimana Islam itu mengatur kehidupan manusia. Dari segala aspek kehidupan. Nah, dari situ kan kita mengambil satu pembelajaran bahwa yang saya bilang tadi, ketika kita meninggalkan syariat Islam dan kita dibuat bodoh terhadap syariat Islam, maka semakin jauhlah kita dari yang namanya ridhonya Allah dan selamat. Maka tidak ada kata terlambat ketika sadar dan menyadari bahwa diri kita itu masih banyak kekurangan. Karena yang saya rasakan pasti adalah ketidaknyamanan dan resah selalu. Jadi ketika masih pakai pola lama, saya merasa dan selalu merasa kurang. Padahal secara volume besar. Ya. Secara akumulasi atau namanya revenue per tahun naik terus gitu. Tapi kok merasa kurang terus. Nah, disitulah ketidaksiapan mental seorang pebisnis muslim yang seolah-olah rizki itu kita yang mendapatkan. Rizki itu kita yang bisa menakar. Nah, itu harus dihilangkan bahwa konsep rizki, konsep apa yang kita dapatkan itu bukan domain kita, domain Allah. Domain kita adalah bagaimana menjemput rizki itu sesuai dengan aturan Allah agar Allah ridho. Nah, ketika Allah ridho dan Allah sayang dan melihat bahwa ikhtiar kita itu sesuai dengan keinginannya, maka insya Allah kita akan dimudahkan. Dan itu tenang sekali, tidak dilihat dari volume nilai rupiahnya sekian, tidak. Tetapi itulah yang namanya konsep berkah itu, apa yang kita rasakan itu nyaman, nikmat, ya enak dibawa ibadah, enak dibawa istirahat gitu. Nah, itu nilainya priceless itu. Itu priceless itu luar biasa. Dan emang kita seringkali dibutakan ya Pak Turi, ketika ngomongin bisnis, apalagi di sistem yang hari ini kita dibuat untuk saling berlomba-lomba, untuk saling merasa memiliki lebih dan lebih. Itu
Akhirnya kita melupakan bahwa hakikat kita tadi itu yang dibahas tadi tentang kita ini hari ini ngapain sih sebenarnya, dan kita mau kemana, itu yang akhirnya membuat banyak pengusaha-pengusaha muslim lupa dan hanya sekedar mencukupkan dengan ya udah kan saya udah sedekah, kan saya udah menolong orang. Itu gimana Pak tadi kalau ngelihat yang seperti itu tuh? No ya, apakah itu sudah dibilang sebagai indikator sebagai seorang pengusaha muslim kah? Nah, harus dibedakan antara tadi ya, sebenarnya kita tidak bicara muslim atau non muslim. iya. Yang namanya hadiah, ya kan, namanya sumbangan atau apa, mungkin mereka juga lebih besar dari kita gitu kan. Iya juga sih. Ya kan? Iya. Tapi yang terpenting adalah bukan value-nya berapa besarnya, berapa besar, tapi apakah yang kita sumbangkan, apa yang kita kontribusikan itu dari yang didapat dari kita dari hal yang haram atau yang halal. Oh, ini kaitan sama pertanyaan yang tadi. Nah, akhirnya kita berpikir ini, kalau saja misalnya saat ini saya selalu begitu mengingat, kalau saya masih melakukan bisnis dengan pola yang lama, kira-kira saya ini sedang ngapain nih sekarang ini, di usia saya sekarang seperti ini lagi ngapain kan gitu. Saya melihat gitu kepada teman-teman yang sekarang masih melakukan bisnis yang sama, dan saya bandingkan dengan kondisi saya yang sudah hijrah misalnya dengan kondisi yang sekarang ini, kok rasanya saya tidak lebih buruk dari mereka, saya tetap baik-baik saja. Tapi ada hal yang paling saya appreciate tentang keputusan yang saya lakukan, kenapa harus banting setir kepada bisnis yang syar'i, bahwa poin yang selanjutnya, apa yang saya lakukan sekarang ini akan menentukan kualitas hidup saya nanti di kehidupan berikutnya. Wah, kalau kapitalis kan tidak selesai di sini saja. Iya. Apa urusannya nanti di sana? Bahkan mereka tidak meyakini itu. Nah, itulah dimensi berpikir yang seolah-olah kita itu dibuat lebih cerdas untuk melihat masa depan. Karena masa depan kita itu bukan di dunia kan? Yes. Kalau seorang muslim kan masa depannya, Dan itu iman ya. Iya. bagaimana para sahabat misalnya. Iya. Ketika para sahabat itu dibacakan tentang surga, mereka semangat gitu ya. Ya, untuk berlomba-lomba mendapatkan surga. Bahkan ada panggilan jihad, mereka berangkat berjihad. Ada panggilan infak untuk berjihad, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, dia infakkan sampai seluruh hartanya, termasuk Abu Bakar dan sahabat yang lainnya, Utsman dan Umar. Tapi ada yang kita ambil pelajaran dari situ adalah mereka itu level berpikirnya itu sudah di level berpikir 7. Sudah di level berpikir yang jauh gitu ya, yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, apalagi orang-orang yang tidak punya iman. Nah, inilah yang harusnya kita sadari sebagai orang muslim, kita itu dituntut untuk loncat, untuk berpikir ke level berpikir yang untuk masa depan kita di akhirat. Maka apa sambungannya? Bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu, ya, baik usaha kita, ya kan, rumah tangga kita, ibadah kita, itu kita persembahkan kepada Allah, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya, seolah-olah kita itu sedang berinvestasi untuk kehidupan kita yang kelak nanti. Sebagaimana kita dalam sholat kita kan, sebenarnya wa inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi clear di situ. Saya ikut tender misalnya, mau kalah mau menang, saya nggak pernah ngerasa putus asa. Karena pada saatnya kuncinya cuma satu itu, berarti ini bukan rezeki saya, Allah sedang menyiapkan rezeki lain yang lebih baik. Jadi begitu. Tinggal ikhtiar lagi. Mungkin Allah tidak ridho dengan, karena ikhtiar saya di sini mungkin kurang sempurna. Ada sesuatu yang Allah tidak ridho dengan itu kan gitu. Atau kalau dipaksakan mungkin akan menjadi madorot buat saya malah gitu. Kata Allah, jangan, aku punya sesuatu yang lebih baik lagi untuk kamu. Nah, pola pikir seperti ini itu nggak dapat di kapitalis. Tidak bisa didapat secara insan begitu kalau kita memang nggak ngaji. Kalau kita nggak berkumpul dengan orang-orang yang memang fokus mengingatkan di situ. Karena cara berpikir kita sudah dirubah. Cara berpikir kita
kepada dimensi yang lebih besar lagi daripada hanya sekedar di dunia ini. Kuncinya itu. Itu kayaknya nampar banget. Saya ngebayangin kalau itu saya dapatkan ketika masih berjibaku dengan kapitalis yang dulu itu kayaknya iya juga ya. Saya tertarik tadi ketika bicara investasi, investasi dari Pak Taufik. Tadi ngomongin investasi, iya juga ya. Kita ini kan pebisnis, pengennya kan autopilot nih. Yeah. Kan pengennya bisnisnya berkembang, akhirnya menjadi investasi kita di hari tua, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Yang kalau kita nggak mikir akhirat, ya ujung-ujungnya ini investasi sia-sia ya. Betul. Tidak jadi apa-apa gitu. Harusnya kita investasi pada kehidupan yang abadi itu tadi. Saya bisa simulasikan gini Mas. Jadi berapapun volume yang kita dapatkan selama dalam kehidupan ini, tetapi kalau takarannya hanya volume ya, ya berapa yang kita dapatkan, harta kita terkumpul berapa, maka kita akan terjebak di dalam itu. Nah, selesai bahwa saya pensiun misalnya dari berbisnis di usia 70 tahun misalnya, ya pola pikir kapitalis begitu. Maka aset saya dari usaha saya, dari bisnis saya harus mencapai misalnya sekian triliun. Yes. Pertanyaannya, apakah setelah ini tercapai kebaikan-kebaikan apa yang kau akan dapat gitu? Ya, kenapa? Karena berapapun besarnya, seorang muslim hanya berpikir bahwa ini akan ditinggalkan. Betul nggak? Betul banget, betul banget. Ya, meskipun volumenya banyak, bertriliun-triliun misalnya. Ketika orang yang mendapatkan atau milioner ini atau trilioner ini meninggal, yang menikmati siapa? Orang yang hidup kan? Yes. Nah, kita balik dalam konsep bisnisnya orang muslim atau pebisnis muslim, kita tidak melihat volumenya, tapi bukan melihat kuantiti, tapi kualitinya. Oke. Apakah yang ditinggalkan ini ya sudah dirasa cukup untuk hanya sekedar meninggalkan kebaikan untuk keluarga misalnya? Tapi yang jelas yang seharusnya dipikirkan adalah secara quality apa yang kita perjuangkan ini menjadi investasi. Itu ada yang namanya investasi apa? Sesuatu yang punya nilai di masa depan. Masa depan kan? Maka masa depan kita kan jelas untuk di yaumil akhir kan? Yes. Apapun yang kita dapat sekarang ini, volumenya berapa, niatkan itu untuk bekal di yaumil akhir. Wow. Makanya para sahabat itu nggak ada beban. Berapa dibutuhkan? Nah, ambil semua. Iya benar. Begitu sedekah itu segambreng-gambrengnya tuh dikasihin. Tapi miskin mereka tidak ada yang miskin. Bahkan Allah kasih lagi. Itulah konsep bisnis secara syar'i dalam konteks tadi. Yang pertama adalah koridornya halal dan haram. Yang kedua adalah koridornya adalah surga dan neraka. Apa yang didapat dari yang haram, maka konsekuensinya dapat neraka misalnya. Maka konsekuensi dari yang halal, Allah akan mendapatkan surganya. Apa bisnis itu harusnya konsep berpikirnya bukan untung rugi, tapi halal dan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan apa yang kita lakukan sekarang itu adalah untuk investasi, ya investasi kelak di yaumil akhir. Kenapa? Nggak mungkin mau berinvestasi di yaumil akhir tapi kita tidak upayakan sejak sekarang di dunia karena memang ladangnya hanya fasenya di sini. Iya, tadi itu fase yang pertama dalam kehidupan kita di alam roh kita nggak bisa jadi apa-apa. Yes. Ya kan? Nggak berpengaruh nih sama kehidupan jadi kedua. Bayi, kita lahir, nah mulai dari situ sampai kita mati, itulah fase yang Allah siapkan, tetapkan untuk kita membuat perencanaan kehidupan kita nanti di yaumil akhir. Maka sangat disayangkan kalau bisnis itu hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar aktivitas dunia saja, padahal usaha atau bisnis dan muamalah itu bisa menilai ibadah. Dan paling banyak waktu, menghabiskan waktu sholat kita misalnya. Iya. Anggaplah sekali sholat 5 menit. 5 menit. Kali 5 waktu. Cuma 25 menit. 25 menit. Sisanya misalnya ada sholat sunnahnya dan tahajud malam. Anggaplah 1 jam. Dalam total secara keseluruhan 24 jam, kita 2 jam habis untuk ibadah. Sholat saja misalnya. Maka
sisanya tidur, misalnya. Iya. Tidur sudah 8 jam. 8 jam. Ada yang tidur, para pengusaha itu kan bisnisnya Wah. capek. Kadang tidur cuma 5 jam. Yes. Artinya 5 plus 2 jam 7, masih ada sisa waktu 18 jam. 17 jam. 17 jam itu dipakai untuk bisnis, muamalah, bekerja. Kalau dibuang begitu saja tanpa harus Tanpa jadi tabungan tidak atau jadi tanpa tabungan, investasi itu tadi ya. tidak jadi menjadi ibadah. 17 jam sehari saya kalau nggak jadi. Rugi bandar kan. Itulah sebenarnya pola pikir kita dirubah bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya ibadah maghlub, tapi ada ibadah yang namanya ghairu maghlub. Nah itu panjang ceritanya, bukan hanya sekedar dari sisi ekonomi saja, tapi dari sisi pergaulan, undang-undang, gitu kan, bernegara, politik, itu semua ada. Dan itu ketetapan yang Allah buat gitu, dalam syariat Islam atau syariat. Apa sih artinya syariat? Syariat itu adalah daftar atau semua keinginan-keinginan Allah, itu yang namanya syariat. Syariat Islam, tentu Allah menginginkan semua yang ada di dalam syariat Islam itu kita lakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena Allah tahu bahwa manusia itu pada dasarnya lalai misalnya, atau tidak mau diatur gitu. Maka bentuk dari Rahman dan Rahimnya Allah itu bukan hanya menghidupkan manusia, Mas Angga saya hidupkan jadi manusia ini, habis itu dibiarin sama Allah, tidak. Nih, memang harus ada yang namanya aturan. Nah, aturan itulah yang namanya bahwa manusia tergantung kepada syariat Islam. Jadi semua perbuatan kita harus terikat pada hukum syariat, termasuk dalam masalah bisnis. Nah, konsep berpikir seperti itu tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa membuka wawasan berpikirnya. Oh, sayang kalau gitu hanya bisnis capek-capek buang waktu 30 tahun, 40 tahun habis itu ditinggalkan, terus nilainya saya apa gitu. Begitu saya meninggal, mau di alam kubur sana gitu kan. Yang lebih repot kalau bisnisnya mengandung keharaman, malah dosanya yang ngalir. Malah ya Allah, merugi karena ketidaktahuan. Allah tidak memberikan kesempatan itu. Tapi ini mungkin jadi satu pertanyaan juga nih, Pak Taufik. Banyak orang juga beranggapan bahwa kalau pakai syariat itu terlalu ribet, tidak relevan di yang sekarang. Misalnya kayak ngomongin tadi riba. Ya, riba itu kan mereka kan tolong menolong misalnya. Ada aja pembelaan itu misalnya. Bagaimana tuh menyikapi ketika masih banyak sekali pengusaha-pengusaha yang muslim khususnya ketika berbicara syariat malah sudut pandangnya seperti itu. Memang benar, dakwah kepada itu sekarang cukup masif ya. Tinggal orangnya mau mengambil itu atau enggak. Sekarang buka YouTube aja, buka Instagram, buka TikTok, begitu banyak dakwah-dakwah yang menyampaikan kepada Islam. Salah satunya dalam masalah bisnis. Kajian-kajian bisnis itu banyak sekarang. Nah, tinggal manusianya aja mau mengambil atau tidak, terutama bagi para pebisnis muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pemahaman seseorang itu berdasarkan pemikiran perbuatan seseorang itu berdasarkan pemikirannya. Kalau pemikirannya belum berubah dalam konteks tadi, tidak terkena oleh ilmu misalnya kan, atau tidak ingin berjamaah mempelajari secara intens dalam satu majelis, maka dia tidak akan berubah dalam perbuatannya karena pemikirannya juga belum berubah. Setuju atau tidak? Sangat banget. Jadi perbuatan itu ditentukan oleh pemikiran, persepsi yang dia miliki dari berpikirnya dia. Nah, karena dia berpikir tentang perbuatannya dan dia memahami bahwa perbuatan saya salah, apa yang seperti yang saya lakukan, maka saya mencari tahu kalau gitu aturan mana sih supaya saya ini selamat, pakai aturan yang mana. Nah, dari perubahan pemikiran itu ada perubahan perbuatan dan akhirnya mencari aturan yang benar. Tahapan itu harus dijalani oleh setiap orang. Berarti itu soalan sudut pandang dia melihat yang berbeda dari sisi yang lain. Nah, karena kita sudah lama tidak berhukum pada hukum Islam gitu kan. Jadi berasa asing. Kehidupan kita sekarang ini sekuler gitu. Mau tidak mau yang namanya ibadah masing-masing urusannya gitu kan. Akhirnya di bisnis pun juga begitu, syariat
repot amat gitu. Repot amat ya. Ya, namanya aja syariat tapi nggak fleksibel lah. Apalagi kondisi sekarang. Satu hal yang dicatat, saya kemarin ketemu dengan salah satu pebisnis dari Jepang. Oke. Dan yang menarik sekali ada kebetulan keponakan saya ini kan kerja di sana dan dia asistennya. Dia mengatakan bahwa perusahaan orang ini akan mengadopsi sebagian aturan Islam. Dalam masalah syirkah terutama. Dia menarik tuh. Bayangkan. Berarti dipelajari oleh dia. Dia pelajari mulianya sebuah aturan Islam tentang syirkah itu diadopsi oleh orang non Muslim untuk mengaplikasikannya. Artinya apa? Tidak ada kemunduran di situ atau tidak ada yang namanya keluar kecuali untuk orang-orang yang berpikir. Nah, kembali di situ, kembali ke hukumnya tadi. Berubahlah pemikirannya. Jangan sampai yang berubah pemikiran itu orang non Muslim kayak iya. Bagus loh. Non Muslim aja mau pakai, masa kita yang Muslim nggak mau? Padahal kita yang sudah punya itu aturan lengkap, tinggal kita mau menggunakannya atau meninggalkannya. Ini mudah-mudahan jadi pengingat nih buat kita semua ya. Mungkin banyak teman-teman kita yang mungkin berbisnis hari ini tidak dengan aturan Islam karena mungkin ketidaktahuan ya Pak Taufik ya. Makanya akhirnya pentingnya kita menyampaikan salah satunya di program ini juga menjadi pengingat buat kita semua bahwa bisnis ya, kalau bahasa guru-guru itu kan orang masuk kamar mandi aja di Islam tuh diatur loh, kan gitu. Betul. Masa urusan yang kompleks kayak muamalah, kayak bernegara dan segala macam tuh nggak diatur. Betul. Kan itu harusnya menjadi landasan. Betul. Nah, itu yang harusnya menjadi pengingat buat kita semua, dan mudah-mudahan memang nggak bisa semalam dua malam doang kelar ya Pak Taufik. Panjang ya. Kajiannya panjang. Apa tipsnya Pak Taufik untuk tetap, kalau tadi tuh ngomongin emang nggak ribet gitu ketika mengadop syariat ke dalam bisnis? Saya mengatakan awal perubahan itu memang ada gejolak. Oke. Dan gejolak itu tidak bisa dihindari, terutama pasti dialami. Dari gejolak itu meninggalkan konflik. Konflik itu kalau sudah ada di internal paling tambah enak. Maka yang pertama adalah yang saya alami waktu itu memahamkan orang-orang di sekitar saya ringsan, ada istri, ada anak gitu ya. Karena keputusan ini yang akan berimbas kepada mereka. Dengan pola hidup yang sudah terjadi dan apa itu yang pertama kita harus pahamkan mereka dulu. Setelah kita pahamkan mereka. Nah, insya Allah setelah itu dipahamkan, maka kita memulai untuk melakukan sesuatu yang baru itu. Nah, tentunya untuk memulai ini kita tidak sendiri. Disitulah perlunya yang namanya berjamaah. Kenapa? Karena ada maroja, ada yang merujuk kita, ada yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Orang kalau tidak berjamaah ya, itu bagai layang-layang yang lepas dari oleng jadinya. Angin kemana dibawa kemana. Iya. Tapi insya Allah kalau kita berjamaah dalam satu jamaah yang baik dan benar, gitu ya, mengkaji hukum Islam yang baik, ya, tentunya dengan koridor as-sunnah, gitu ya, koridor hukum itu sumber hukum dari Islam itu sendiri dikaji, Al-Quran, as-sunnah, ijma para sahabat dan qiyas, itu insya Allah kita selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan di dalam pemikiran kita terutama adalah bahwa hidup di dunia ini adalah kualitas hidup kita di dunia ini menentukan kualitas hidup kita nanti di akhir. Nah, kalau pola pikir kita sudah seperti itu, maka kita akan sangat berhati-hati gitu. Apa yang kita lakukan selama di dunia ini seolah-olah penuh dengan rambu ya, penuh dengan, apalagi kondisi sekarang ini di dalam Al-Quran dikatakan kehidupan yang sempit atau ma'isyatan dongkan. Jadi kalau Umar katakan kalau kita berjalan itu seperti berjinjit-jinjit karena terlalu banyak duri gitu, terus milih-milih gitu kan. Nah, ini fase kita sekarang ini seperti itu gitu. Bener banget ya. Kita sudah berusaha membaik-baikkan keluarga kita, anak kita, istri kita. Buka pintu rumah, di luar lebih lagi. Udah benar. Karena apa? Karena secara global sistemnya adalah
masih belum islami gitu. Nah, yang ketiga adalah terus mencari tahu dan terus berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa saja tergelincir lagi gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan terus beribadah dengan baik gitu ya, dan terus mengikat dalam jemaah. Karena di dalam jemaah itu akan sering mengingatkan. Iya. Nah, ada sistem kontrolnya gitu ya. Oh, ya. Kita belajar dari pengalaman Nabi ya, Rasulullah dengan para sahabat. Ya. Apapun masalahnya datang ke Rasul. Datang ke Rasul. Ada masalah satu sahabat datang ke Rasul. Ya, waktu itu Rasul masih ada dan menjadi rujukan. Gitu, ya. kan? Kalau Rasul tahu, Rasul jawab saat itu. Tapi kalau belum, maka menunggu wahyu datang. Nah, kita ini sekarang tidak harus menunggu wahyunya sudah lengkap, sudah paripurna. Kita tinggal mencari siapa yang bisa menjelaskan ini terhadap masalah ini, karena dasar hukumnya sudah ada. Nah, proses itulah yang sebenarnya banyak ditinggalkan orang pada masa ini. Bahkan mencari tahu kepada sistem yang lain, ya, mencari tahu pada ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada salahnya, ya. Dalam Islam tidak ada yang namanya tidak boleh ikut memperdalam ilmu teknik, karena itu menjadi khasanah kebudayaan pemikiran seseorang, bukan dari aturannya. Tapi aturan yang jelas datang dari Allah itu menjadi rujukannya. Selama itu tidak bertentangan dan tidak akan membuat menjadi musyrik misalnya, maka dipersilahkan gitu. Nah, intinya itu. Jadi di era hidup sekarang ini kita tidak boleh sendiri, ya, kita harus berjamaah gitu ya, dan kita terus mau belajar menggali, karena begitu banyak ilmu Allah itu gitu ya, tapi tidak ada kata terlambat selama kita masih mau belajar. Nah, disitulah yang membedakan mana orang berilmu dan tidak berilmu. Itu kata kuncinya sebenarnya, karena tadi udah tahu bahwa tujuannya mau kemana, lalu dilengkapi dengan ilmu dan dibantu dengan jamaah. Ini akhirnya ngebuat kita itu nggak akan punya pemikiran lagi bahwa ini aturan repot, ini aturan ribet. Bahkan bisa jadi kita malah butuh nih sama aturan ini dan merasa sangat beruntung ketika kita mengetahui hal itu. Begitu ya Pak Taufik? Betul. Ini yang mahal nih teman-teman semuanya nih ngomongin ini. Pak Taufik, karena waktu kita udah habis nih, kita pengen dong dapat satu pengingat lah. Baik. Buat kita semua nih. Saya tutup dengan sebuah cerita aja ya. Ada dua orang manusia yang keduanya ini berprestasi. Hidup di satu negara di mana prestasi ini diapresiasi oleh seorang raja. Raja memberikan hadiah kepada dua orang ini, masing-masing mendapat satu kuda. Nah, dua orang yang berbeda ini, yang pertama adalah dia menggunakan kudanya ini ya dengan sangat berhati-hati. Dia urus kudanya itu, dia setiap hari kudanya itu dirawat gitu ya. Lalu dia sangat menjaga ya. Jangan sampai pemberian dari sang raja diraja ini gitu ya mengecewakan dana yang memberinya gitu ya. Sehingga harapan dia bagaimana caranya, karena dia tidak pernah bertemu dengan raja yang memberi ini. Jadi yang pertama ini bercita-cita dengan kuda ini, bagaimana kuda ini bisa mengantarkan dia kepada sang raja. Dan orang yang kedua, ya, ketika mendapatkan kuda pemberian dari raja ini mempunyai prinsip yang berbeda. Dia pacu kuda itu karena kuda terbaik, kuda baik, ya, kuda yang sangat mahal gitu. Dia pacu kuda itu sekuat-kuatnya, dia manfaatkan untuk kesenangan gitu ya. Bahkan setiap hari dia tunggangi sampai suatu saat kuda itu berlari masuk ke hutan, tersesat di dalam hutan, bahkan tidak kembali lagi gitu. Nah, cerita ini mendapatkan satu pembelajaran gitu. Sementara orang yang pertama ini ketika mendapatkan penghargaan dari raja itu, berharap pemberian itu sampai kepada untuk mengangkat dia ke raja. Dan memang betul, suatu saat raja itu memanggil, saya ingin bertemu dengan dua orang yang saya kagumi dan saya beri hadiah, tolong dipanggil ke sini.
ya menghadap raja gitu, pakailah kudanya. Nah, ketika yang pertama dengan perlakuan yang tadi, dia selamat menemui rajanya menggunakan kuda dari pemberian. Sedang yang satunya ini malah entah kemana, tersesat di mana-mana. Itulah sebenarnya pembelajaran yang katakan berapapun yang Allah berikan kepada kita, ya, sang raja di raja itu Allah yang memberikan, ya, hadiah kepada kita. Kita menyikapinya bagaimana, ya, rizki atau hadiah atau pemberian dari Allah itu buat kita memfasilitasi kita untuk bertemu pada Allah dan menerima wajahnya Allah. Masya Allah. Nah, itulah sebenarnya dreamnya seorang pebisnis muslim, harusnya begitu. Gimana apa yang berapa sih aset yang dia dapat, berapa penghasilan dia dapat, saya akan simpan, saya akan pergunakan ini untuk mendapatkan wajahnya Allah keladi. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin. Dan bisa berjumpa dengan Allah. Ya Allah, luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama. Ini sudah berbagi. Kayaknya bakal kita undang-undang lagi nih, kita bahas. Kayaknya pasti banyak nih yang pengen bertanya terkait mendalami hal itu tadi ya. Yang jelas nanti bisa kontak dengan beliau atau bisa kontak di IMP Podcast ya. Nanti kita bakal sharing lagi. Kira-kira mau bahas apa lagi nih? Nah, mau bahas apa lagi nih, ngomongin tentang pebisnis syariat, taat syariat. Poin mana ini yang mau dibahas, nanti bisa chat di kolom komentar. Insya Allah. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Pak Taufik dan keluarga. Amin. Dan kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya. Tetap di IMP Podcast. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.